Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, kopi siji. Siap. Ya. Pakai gula aren ya? Oh, alhamdulillah. Dia mah gula aren. Oh iya. Matur nuhun. Dicoba dulu ya. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Bismillah. Kali ini saya sedang berkunjung ke salah satu tempat Malimping Utara, tepatnya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tepatnya saat ini saya sedang berkunjung yaitu di Pesantren Al-Miftah. Bagaimana mungkin aku bisa secongkak itu, sementara lautan yang ada di hadapanku ini terlampau besar. Suara khas benanan pekat terdengar di telinga, membancuh di depan mata, mengkerdilkan senyawa diri. Sebuah kalimat yang keluar dari mulut manusia paling mulia di muka bumi, selalu teringat sebanyak apapun buih dosa yang bertebar di lautan. Dia yang menciptakan matahari dan tatanan tata surya adalah yang maha pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Hari ini saya Bang Cupi Topan sedang berkunjung ke daerah Malimping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, tepat di belakang saya ini adalah Masjid Alun-Alun Malimping atau bisa disebut Masjid Rayanya daerah Malimping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, di sini masjid ini sudah pernah saya berkunjung kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu, di mana ketika saya sedang mengadakan safari dakwah di sini, dan kita bisa melihat bahwa ini adalah masjid agungnya warga Malimping dan secara fasilitas semua lengkap, baik itu speaker dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sudah melaksanakan sholat di dalam dan saya dapat informasi dari warga atau masyarakat sekitar ada beberapa lokasi titik atau masjid yang memang kalau kita lihat secara bangunannya, secara fisiknya itu tidak layak digunakan. Bahkan warga di sana atau masyarakat di sana atau ustadz di sana mereka masih tetap menggunakan masjid seperti itu. Dan hari ini saya sedang penasaran ya. Saya penasaran kira-kira masjidnya seperti apa gitu. Apakah yang disampaikan oleh warga atau masyarakat tersebut seperti yang ada dalam pikiran saya. Teman-teman ingin tahu seperti apa? Ikutin bersama saya Bang Cupi Topan di Siar Pengembara. Yuk. Sebelum saya menuju ke sini, saya ke pasar dulu, survei beberapa persiapan-persiapan bekal yang akan kita beli untuk kita membantu saudara kita yang ada di pesantren dan juga di musola yang saya tuju. Ya, alhamdulillah tadi sudah saya ke sini bersama tim, kemudian disambut oleh pengurus di sini ya, pengurus pesantren di sini, dan masya Allah ternyata mereka sudah siapkan ikan bakar. Ikan bakar itu salah satu kesukaan saya, dan ikan itu pas banget. Sebelumnya saya ke rumah saya beli ikan juga, dan ternyata pas sampai ke sini mereka sudah siapkan ada ikan tongkol, ada ikan layang, dan ikan khas yang ada di daerah Malimping itu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah disiapin ini menu makanannya di sini ya. Sudah siap. Masya Allah. Tungguin dari tadi abang ini. Nah, izin ya. Ya, siap. Ya, salam kenal semua, salam kenal, salam kenal, ya. Semua salam kenal ya. Waduh, ini apa nih namanya nih? Apa ya? Nasi liwet. Nasi liwet ya. Alhamdulillah. Tentunya juga masyarakat yang ada di sini mereka juga sangat senang, sangat antusias kehadiran saya di sini. Dan ini pertama kali saya berkunjung ke desa, tepatnya di Pesantren Al-Miftah, Desa Cenanggrok, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Wah, kebetulan banyak pohon pisang di sini ya. Jadi kita daun pisangnya gampang, nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah cukup.
Nah, waduh, enak banget nih ada cumi. Nih lihat nih, cuminya gede lagi. Ini sotong ya. Ada ikan, ikan layu, nah ikan tongkol, cakalang. Ini jatahnya buat kameramen nih, sesuai dengan porsi bodinya nih. Ya, khusus ya. Ya, oke. Dari Bandung ke Malimping cuma pingin cari ikan bakar. Yang spesial di antara semua menu makanan ya. Kalau tidak ada ini nggak nampol. Jadi ini nih, sambel. Makit mak, mari kita makan. Makan enak banget. Bang, makan rugi. Misal juga ini khas ya. Ini namanya kanker. Jadi anti kanker, jadi kantong kering. Jadi kalau pingin kantongnya tebal, maka rajin-rajin makan pete. Setelah disambut oleh warga di sini dan tentunya salah satu pengurus di sini namanya kalau tidak salah Pak Ade. Anak-anak santri di sini mereka memanggilnya Ayah Ade. Pak Muhammadin, nah perkenalkan saya Bang Cupi Topan. Nah sebelumnya nih saya mengucapkan terima kasih ya sudah undang saya bersama tim tadi makan ngeliwat ya. Iya. Dan senang sekali dan ini pertama kali saya berkunjung ke daerah Malimping. Bukan pertama kali sih, maksudnya di tempat di sini. Iya, kalau Malimping sih udah beberapa kali, tapi alhamdulillah ke lokasi ini baru pertama kali. Tadi juga sudah makan ya, menu makanan khas di sini ya. Ikan bakarnya, ada lemengnya juga. Lemeng tadi juga enak banget nih. Kalau di kampus saya namanya nasi jaha atau kalau di di Sumatera daerah Padang namanya rebuk ya, kayak semacam itulah. Dan saya berterima kasih sudah dijamu. Nah, tujuan saya datang ke sini itu saya ingin cari masjid yang memang benar-benar yang maksudnya secara fisiknya sudah mulai rapuh, sudah mulai ambruk, secara fasilitasnya juga tidak ada mungkin seperti karpet sajadah atau mikrofonnya memang sudah tidak layak dipakai. Nah, lokasi persisnya saya sendiri belum tahu. Nah, mungkin Kak Ade sebagai putra daerah di sini atau orang di sini ya mungkin yang lebih paham lah. Lokasinya seperti apa, kondisi masjidnya seperti apa, mungkin kebutuhan di sana itu maunya seperti apa gitu. Ya, insya Allah kita kalau untuk nganter ke sana kita bisa. Terus ya sebelum ke sana takutnya mau tahu dulu istilahnya kondisinya. Yeah. Bisa saya ceritakan dulu. Jadi bahkan saya pernah datang ke sana ngelihat sendiri ke lokasi itu. Iya benar yang diceritakan abang tadi, kondisinya itu sangat parah dan saya sempat di situ ikut sholat maghrib berjamaah di situ. Kondisinya itu bangunannya masih dari bambu, bukan dari tembok, bahkan lantainya itu dari bambu diinjak itu kegebros ke bawah, saking itunya. Jadi yang ada kayu itu cuma tiang ininya doang, selain itunya mah bambu semua. Terus kalau kata abang yang minim penerangan, di sana itu sangat minim, penerangan itu sangat minim. Apalagi kita ngelihat tempat wudhunya. Tempat wudhunya itu di situ nggak ada tempat wudhu, Bang. Jadi kalau kita mau wudhu itu harus ke rumah imam masjidnya, ke dapurnya. Ya, jadi bukan di musola, bukan di tempat itu, bukan di masjid itu. Kita harus ke dapurnya. Jadi nggak ada tempat wudhu. Kayak misalkan, apalagi kalau buat ibu-ibu itu mukena ya. Mukena ibu-ibu itu kan rata-rata di kita mah pakainya warna putih. Itu di kerahnya itu udah pada hitam-hitam, di sininya pada hitam. Kalau untuk fasilitas itu mukena, karpet, sejadah itu sangat membutuhkan sekali. Kayak Al-Quran, terus kayak sound itu nggak ada, kayak toa itu nggak ada. Kalau untuk Ayah Ade sendiri berprofesi sebagai, tadi kan Ayah Ade udah bilang katanya anak-anak di sini atau santri-santri sini sering manggil Ayah Ade. Mungkin apakah di sini sebagai pemilik daripada pesantren yang ada di sini atau mungkin seperti apa? Atau mungkin ada aktivitas di luar selain mengajar di sini atau sebagai pembina atau apa, mungkin bisa dijelaskan? Keseharian saya di sini sehari-harinya ngajar anak-anak di MI. Dan ada pondoknya juga. Karena apa? Karena yang jauh itu nggak mungkin bolak-balik, akhirnya kita mendirikan asrama. Walaupun asramanya itu tidak layak, tapi kita tetap semangat untuk mendidik anak bangsa. Gimana caranya jangan sampai istilahnya minim pendidikan lah, minim SDM. Sudah mah orang tuanya istilahnya minim pendidikan,
tambah lagi anaknya. Makanya kita berinisiatif walaupun dengan susah payah, dengan kondisi yang sangat istilahnya gimana ya, kalau berjalan mah merangkak lah, belum bisa lari, kita berusaha. Dan itu pun anak-anak di sini tidak ada istilahnya, tidak ada apa ya, tidak ada pungut biaya iuran ataupun apa, itu tidak ada, murni gratis. Nanti untuk operasional sendiri dapat dari mana itu? Operasional itu kita dapat dari anggaran BOS dari Kemenag. Nah, saya sudah keliling mulai lihat musola, kemudian tempat di mana anak-anak belajar ya, belajar baik itu belajar ngaji, belajar untuk pendidikan dan lain sebagainya. Ada beberapa lokasi yang ketika saya melihat secara langsung, secara mata kepala saya sendiri, ada beberapa bangunan yang sudah hancur ya. Dan sebenarnya tempat sudah tidak layak dipakai, jadi untuk sementara mereka ditempatkan di tempat yang lain untuk proses belajar. Bahkan ada beberapa tempat saung juga yang itu digunakan sebagai fasilitas untuk anak-anak belajar. Alhamdulillah tadi saya sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu pengurus yang berada di lokasi ini, tepatnya di mana yang saya berkunjung adalah pesantren. Dan saya mau melihat secara langsung bagaimana aktivitas kegiatan belajar mengajar. Nah, saat ini anak-anak santri ini sedang ngaji ya. Mungkin kebiasaan rutin mereka untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran sekaligus mentadaburi Al-Quran. Nah, ini saya sudah sampai di lokasi ini. Nah, sepertinya mereka lagi membaca Al-Quran. Dan kita lihat dari jarak jauh ini ada beberapa mushaf Al-Quran yang memang sebenarnya sudah robek ya, udah sobek, tapi meskipun mereka masih menggunakan untuk membaca Al-Quran, namun yang paling terpenting adalah spiritnya mereka, semangat mereka untuk terus belajar. Nah, saya harus samperin mereka sekarang. Mereka lagi sedang membaca surah Ar-Rahman ya. Masya Allah. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barjakhul la yabghiyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa masuk? Bisa. Masya Allah. Masya Allah. Lagi baca surah apa hari ini? Ar-Rahman. Ini dengan siapa? Yobi. Yubi. Reji. Priyatno. Depa. Oh, bukan Departemen Agama ya? Depa. Nggak pakai G. Oh, Depa. Siapa? Nah, ini tadi. Oh, ini kenapa Al-Quran bisa begini? Ini udah lama ya? Udah. Nah, Masya Allah ya, kita bisa lihat ini ya. Ini kondisi mushafnya meskipun bagian covernya sudah robek ya, karena sudah cukup lumayan lama mereka gunakan. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana semangatnya mereka, anak-anak yang ada di sini, mereka terus membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, baik-baik orang di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Quran serta mengajarinya. Masya Allah, tabarakallah nih. Kebetulan Alhamdulillah hari ini Bang Cupin juga bawa mushaf buat kalian di sini biar lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Nah, sekarang saya ambil ya. Nah, ini dia. Gimana? Bagus ya? Nah, ini masih baru ya. Bisa dibuka langsung. Ayo kita buka. Nah, kebetulan juga nih masih banyak nih. Ada beberapa nih. Silahkan diterima. Nah, ini. Makasih. Ini buat Prayitno ya? Priyatno. Oh, ini buat Depa. Ah, Depa nih. Nah, sekarang bisa dibuka. Kita buka, kita lihat bagian dalamnya. Yang paling penting yang saya lihat itu adalah bagaimana semangatnya mereka, perjuangannya mereka. Bahkan kemarin saya sempat juga ngobrol dengan anak-anak. Ada yang punya cita-cita ingin jadi kiai, ada yang punya cita-cita ingin jadi presiden, bahkan ada yang punya cita-cita ingin jadi pilot. Bayangkan, mereka sudah punya tanamkan di dalam diri mereka, niat mereka, maka mereka punya masa depan yang cerah. Dan alhamdulillah saya sampai merinding ya. Sampai merinding melihat mereka meskipun dengan keterbatasan fasilitas yang ada, tetapi karena semangatnya mereka yang luar biasa. Kalau boleh tahu alasannya kenapa teman-teman adik-adik datang ke sini mau belajar di sini gitu. Alasannya biar nambah pinter. Masya Allah. Kamu? Pengen jadi kiai. Pingin jadi kiai? Amin. Depa pingin jadi apa? Presiden. Pingin jadi presiden. Ya Allah, amin, amin, amin.
Serius ingin jadi presiden? Maka terus belajar. Kamu? Jadi kiai. Jadi kiai. Kamu? Pilot. Masya Allah. Nah, kita doakan semua semoga adik-adik yang ada di sini, para santri yang ada di sini maupun santriwati, semoga mereka punya cita-cita nanti kesampaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesannya Bang Cupin itu, kalau pingin jadi kiai, mau pingin jadi pilot, mau atau mau jadi apa aja sekaligus presiden, maka dua hal yang perlu kita jaga, yaitu yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Gak boleh kita tinggalkan ya. Yang kedua adalah sunnah daripada Rasulullah SAW. Dan tentunya juga kalian semua di sini, khususnya buat para laki-laki nih, jangan sampai tinggalkan sholat ya, karena sholat itu adalah tiang agama. Banyak sekali di antara pesantren-pesantren atau tempat-tempat seperti ini yang mungkin jarang sekali dikunjung oleh pemerintah atau mungkin ormas-ormas atau mungkin bisa dibilang komunitas-komunitas. Dan alhamdulillah saya jauh-jauh dari Jakarta bersama tim dari Bandung, karena kita punya semangat ya, kita punya perjuangan. Saya punya program juga untuk siar pengembara. Jadi program ini saya mengembara ke daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah pelosok yang tersebar di seluruh Nusantara. Dan ini ini bentuk salah satu siar saya, dakwah saya bersama tim untuk bagaimana punya niat yang baik, punya kepedulian terhadap saudara kita yang ada di daerah-daerah pelosok Nusantara ini. Setelah tiba di situ, kemudian melihat lokasi masjid, saya bersama tim kita langsung menuju ke lokasi tujuan utama, yaitu di pesantren Al-Miftah dan juga musolah atau gubuk yang namanya Thorikatul Falah. Nah gini, tadi lanjut cerita ya. Jadi setelah saya tiba di lokasi, tepatnya di gubuk ya, atau bisa dibilang gubuk atau musala di daerah Cijaku, di daerah Cijaku. Dan memang ternyata betul ya, kondisi sebenarnya sudah tidak layak dipakai. Kita kalau kumpul rame-rame kurang lebih sekitar 20-25 orang itu bisa rubuh itu tempat itu. Ini ya, ini tempat ini. Oh iya, Ini apa? Musola? musola ya. Oh, Masya Allah. Ya Alhamdulillah, sekarang saya sudah tiba di lokasi ya. Di mana lokasi yang utama yang saya tuju ini di belakang ini bisa kalau saya bahasa bisa dibilang gubuk, tapi dijadikan sebagai musala. Selain musala, tentunya juga digunakan untuk proses belajar mengajar. Nanti saya akan berbincang-bincang langsung dengan salah satu pengurus di sini ya, atau dikatakan Ustadz, terkait dengan bagaimana proses mulai di awal mulanya dibangun, terus kegiatannya apa aja gitu. Setelah saya melihat secara langsung musola tersebut, kemudian saya diajak kelilingnya melihat lokasi sekitarnya. Nah, ternyata itu bagian tembok itu terbuat dari apa di sini bilang? Bilik ya. Nah, bilik itu dia terbuat seperti anyaman bambu atau ya bambu ya. Nah, seperti itu, dan itu sudah bolong. Kemudian jendelanya itu terbuat dari bambu, jadi seadanya gitu. Jadi kalau misalkan kita kalau lagi santai, lagi istirahat, terus ketika kita nyender di bagian bilik itu atau bagian tembok, karena dia bukan dari tembok, dari bilik, itu bisa roboh dan bisa hancur. Terus bagian ininya, fondasinya itu juga hanya ditaruh seperti ini nih. Fondasinya mungkin kalau bisa dilihat seperti ini, cuma hanya di alas ini aja, dialasin batu ya. Itu kalau posisi hujan itu bisa kegeser nanti ke bawah hujan. Nah ini dia. Ini sekarang saya posisi berada di dalam musolah ya, atau bahasa yang saya gunakan ini adalah gubuk, kemudian dijadikan sebagai sarana untuk sholat. Jadi ini musolahnya warga yang ada di sini. Ya, warga di sini terdiri dari 13 kakak ya. Jadi mereka kalau mau sholatnya di sini, mau belajar ngaji pun juga di sini. Nah di sini juga ada jadwal konsumsi nih. Jadi setiap Senin sampai Minggu nih ada jadwal konsumsi masing-masing ya. Ini bisa tulis. Nah hati-hati. Itu bagian itu agak riskan tuh ya. Hati-hati ya. Jadi kalau mungkin saya ini masih aman nih, karena berat saya ya masih sekitar 50. Kalau di atas 90, 100 ini harus hati-hati karena pasti goyang. Nih goyang. Nah ini yang paling bahaya nih. Bisa dilihat nih. Ini bahaya sekali, bahaya sekali.
Ya. Ini juga tipis karena posisi bambunya juga tipis, jadi hati-hati kalau kita jalan. Ini saya aja udah mau hancur nih. Nah, selain itu juga ini ada Al-Quran ya. Kita bisa lihat ini Al-Qurannya ala kadarnya. Ini yang paling bagus cuma ini ya. Ini masih utuh ya, masih bagus ya. Ini juga udah mulai sobek. Ini masih utuh juga. Nah ini ada 3 Al-Quran yang masih bagus, masih layak dipakai. Ini 4, ini juga bagus. Nah selain itu juga kita bisa lihat nih Al-Qurannya udah seperti ini ya Allah, Masya Allah. Jadi saya bersama tim ya kita melihat secara langsung bagaimana saya sambil tanya-tanya juga ke salah satu pengurus di situ namanya Ustadz Satibi ya, kira-kira apa yang mereka butuhkan gitu. Dan ini bisa tampung berapa orang nih? Nah kira-kira kalau dalam kondisi seperti ini, karena tadi sudah kita masuk gini udah deg-degan ya, apalagi yang berat badannya udah di atas 100 kilo nih bisa nggak kuat, bisa rapuh, nggak kuat ya. Kalau misalkan lagi musim hujan nih, ya, itu gimana kondisi musola ini gimana? Untuk musim hujan emang ada. Apakah ada masih bocor? Masih ada. Jadi ini kan asbesnya ini dapat beli bukan di toko yang mahal, cuman second gitu, second ya. Second. Jadi nggak ada dana sehingga belinya juga second gitu. Iya. Enak pisan teteh, enak. Ini kopi khas di sini ya. Saya kalau setiap kesini itu saya cuma hanya beli oleh-oleh 2. Kalau nggak kopi, gula aren, karena gula aren di sini enak sekali gitu. Hari ini tadi semua warga sudah siap, jadi kita bergotong royong untuk bisa dibilang renovasi atau perbaikan lah yang kurang, yang tadinya bolong kita kita tutup dengan bilik yang dibuat oleh warga yang ada di setempat. Kemudian, nah bagian saya adalah bagian eksekusi memotong bambu, kemudian ada yang bagian gergaji. Jadi kita bagi tugas masing-masing biar musola itu terlihat ya lebih bagus lah, lebih rapi lagi seperti itu. Ya alhamdulillah hari ini saya sudah berada di lokasi, tepatnya di musola Thorikatul Falah ya, bersama Ustadz Satibi dan juga warga yang ada di sini. Dan hari ini saya mau ambil bambu untuk persiapan kita berenovasi gubuk atau musola yang ada di bawah. Kita naik ke atas yuk. Di sini banyak ini bambu ya. Banyak ya. Ini lumayan juga nih. Cepat tuh. Ayo. Mau dibawa 2 aja? Potong 2 gitu. Mantap. Ya bang. Nah, yang mau hiji. Ini udah selesai ya. Udah hasil potong bambu. Kurang lebih ada sekitar 3 ya ini. Tinggi malah. Hampir 15 sampai 20 meter. Ayo tabah. Ini kalau dilihat dari kondisi bambunya ini udah pecah ya. Dan memang bambunya tipis. Bambunya tipis jadi harus diganti yang baru. Ini paku-pakunya juga udah berkarat jadi harus diganti yang baru. Dan alhamdulillah setelah gotong royong, jadi memang saya punya niat ya kalau setiap saya mau berkunjung ke daerah itu pastikan, apalagi suasana kan panas banget ya. Jadi pingin banget ya Allah kalau saya ke daerah Banten, pingin atuh minum sekali-sekali minum kelapa muda. Baru ngomong begitu tiba-tiba ada warga yang bawa tenteng kelapa muda. Wah itu senang sekali. Nikmat banget ya.
Udah bayangin ya, lagi panas-panas begini ya. Terus di kebun, naik kelapa, minum air kelapa. Nikmatnya. Dan setelah hari berikutnya saya ke pasar bersama tim, kita beli perlengkapan ya, persiapan untuk kita berkunjung kembali ke musola atau bilik. Kalau saya sebutannya ya bisa dibilang bilik atau apa ya, gubuk ya, yang digunakan untuk sarana ibadah, yaitu musola Thorikatul Falah. Alhamdulillah kita udah beli ini ya buat perlengkapan untuk di musola dan juga di pesantren, dan sekarang kita persiapan untuk menuju ke lokasi. Oke. Alhamdulillah juga saya datang ke sini tidak hanya sekedar tangan kosong, saya bersama tim datang ke sini memang punya niat untuk membantu ya, memberikan support juga. Alhamdulillah, dapat juga ya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya sampai juga di musola ini ya. Ada sedikit titipan dari donatur. Ya, nah, baik itu berupa Al-Quran, kemudian ada sarung nanti dibagikan buat bapak-bapak, ada juga mukena buat ibu-ibu. Bapak-bapak, sedayana, saya izin pamit semuanya ya. Ya, mohon maaf nih atas kehadiran saya di sini ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sobat Masjid Nusantara, alhamdulillah di program saya kali ini di Syiar Pengembara ini saya sangat senang sekali ya bisa hadir menemani teman-teman semua untuk siar kemana-mana ya, baik itu ke daerah Banten, mungkin ke Gorontalo, ke Sulawesi, dan tunggu kedatangan saya ke daerah-daerah selanjutnya. Mudah-mudahan program ini membawa keberkahan, tentunya membawa kebaikan buat kita semua. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kemudian sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan program kita ini dapat menginspirasi tentunya buat saya dan tim Masjid Nusantara dan para relawan di seluruh pelosok tanah air Indonesia, dan mudah-mudahan teman-teman bisa share dan mengajak kebaikan ini untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.